Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Kama amarana ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jemaah, sebelum ke materi, mungkin tadi sedikit menerjemahkan bacaan Quran tadi kita yang terakhir. Fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma hanahakuma rabbukum an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Ayat ini kita semua mafhum bahwa ini adalah godaan setan pertama kali ketika menggoda Nabi Adam. Setan membisiki bahwa Allah mencegah kamu memakan buah ini tidak lain supaya kamu ya tidak menjadi dua malaikat atau tidak menjadi kekal di dalamnya. Kurang lebih gitu ya. Wa qasamahuma, dan ini setan katanya bersumpah, sesungguhnya aku bagi kamu ini termasuk orang yang termasuk golongan yang memberi nasihat ya, tulus, memberitahunya tulus. Dan dalam satu keterangan katanya para jamaah, Adam ini bukan berarti serakah gitu ya. Dia sudah diberi segala fasilitas di surga itu, tapi dia masih mengambil yang dilarang. Ketika ditanya katanya, kenapa Adam memakan itu? Bukan karena mau ting katanya, tapi karena memang setan ini bersumpah. Dan kata Adam, saya tidak menyangka ada makhluk yang berani bersumpah. Maksud bersumpah di sini dia membawa nama Allah. Membawa nama Allah untuk berbohong. Dia tidak tahu kalau ada makhluk yang berani membawa nama Allah untuk berbohong. Makanya itu husnuzonnya setan gitu kan. Husnuzonnya Nabi Adam. Tidak menyangka ada makhluk yang berani bersumpah tapi dengan membawa kebohongan. Nah, dalam ayat ini mungkin pelajaran buat kita juga bahwa ternyata setan itu adalah musuh kita semenjak dari awal. Maka semoga kita senantiasa menjadikan dia musuh dan berusaha sekuat tenaga untuk melawannya. Karena setan itu tidak pernah menyerah menggoda kita, maka kita pun tidak boleh menyerah untuk berbuat taat. Karena berbuat taatnya kita itu memerangi setan. Di sisi lain juga kita tidak boleh berani atau memain-mainkan sumpah. Waktu zaman kecil simkuring itu kadang sok heureuy gitu ya. Kalau ditanya sama babaturana, di mana di itu bohong sih demi Allah, nah sok gitu gitu. Mau Allah gitu ya. Hal-hal kecil gitu, tapi ternyata itu sebetulnya tidak diperkenankan. Shadaqallahul azim.
Insyaallah para jamaah, untuk pada kesempatan kali ini kita sama-sama mengaji, kita sama-sama membaca ya. Kami pun masih belajar. Jadi kalau ada yang keliru kita sama-sama perbaiki. Kitabnya di kitab Fathul Mu'in, yaitu pasalnya tentang sifat sholat. Sifat sholat. Mungkin beberapa kesempatan yang lalu kita sudah mengungkapkan tentang arkanus sholat, rukun-rukun sholat. Di kitab Fathul Mu'in karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari yang bermadhab Syafi'i, rukun sholat itu ada 14. Di kitab Safinah ada 17. Di Fathul Qorib ada 18. Tapi intinya sama. Intinya sama. Nah, ini di kitab ini nanti kita baca mengenai kesunahan-kesunahannya. Dan kesunahannya itu lebih banyak. Tidak 14, tidak 17, tidak lebih dari itu. Lebih dari itu kalau kita rinci. Kenapa kita penting mengetahui kesunahan dalam sholat? Kita harus yakini para bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah bisa sholat, sudah mau berdiri untuk sholat, itu nikmat besar, Pak. Nikmat besar. Dan dalam agama kita, keyakinan kita bahwa sholat inilah yang paling utama dari amal-amalan. Percuma kita amal yang lain bagus, tapi kita tidak sholat, maka tidak akan ada artinya amal-amal kita tanpa sholat. Jadi ketika kita sudah bisa sholat, itu nikmat besar. Nah, ketika kita memahami kesunahan, bahasa guru kami, itu mulia di atas kemuliaan. Sudah baik, tambah baik lagi. Jadi dengan mempelajari kesunahan, kita mendapatkan nilai tambah gitu ya. Nilai tambah, added value gitu ya. Ada nilai tambah dari standar kebaikan. Standar kebaikan seorang muslim itu diantaranya sholat. Yang utamanya sholat. Tapi kalau dia lebih tahu lagi yang sunnah-sunnahnya, mulia di atas kemuliaan. Di lain hal juga ketika kita tahu bahwa ini sunnah, ketika ada perbedaan dengan saudara kita, tidak menjadikan itu pertentangan atau perselisihan. Karena ini sunnah. Jadi dikerjakan mendapatkan keutamaan, tidak dikerjakan pun tidak berdosa, tidak mengapa. Nah, itu salah satu hikmah kenapa kita mempelajari kesunahan dalam sholat. Enggak, kita mulai para jemaah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi ulumikum fi darin amin ila anqal. Kita mulai yang pertama dari sholat itu, kalau kita melihat rukunnya adalah niyatun, yaitu niat. Itu jadi rukun. Tentu yang namanya rukun itu wajib dikerjakan. Kalau tidak, tentu jadi tidak sah sholatnya, batal sholatnya. Tetapi ternyata di niat pun yang namanya rukun, itu ada kesunahannya, Bapak Ibu. Dalam sunnah yang kita diterangkan, wa sunna fin niyati idhafatun ilallahi ta'ala khurujan min khilafi man aujabaha wa liyatahaqqaqa ma'nal ikhlasi. Dan sunnah dalam niat itu katanya idhafatun, menyambungkan dengan tujuan ilallahi ta'ala, salat kita untuk Allah ta'ala. Khurujan ini keluar katanya, min khilafi man aujabaha, keluar dari perselisihan dengan orang yang atau ulama yang mewajibkan. Jadi ada yang mewajibkan, Pak. Salli fardhu subhi rakaatain mustaqbil qiblati adan lillahi ta'ala. Pakai lillahi ta'ala itu wajib katanya. Ada yang mewajibkan. Tapi dalam mazhab Syafi'i ini sunnah.
waliyatahaqqaqa ma'nal al-ikhlas, dan ini sebagai ungkapan bukti nyata dari makna ikhlas. Jadi kita sholat ini hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian katanya itu setelah sunnahnya itu menyandarkan kepada tujuan sholat kita kepada Allah, tentu kembali lagi niat itu wajibnya di dalam hati Bapak ya, Bapak Ibu. Niat itu wajibnya di dalam hati. Nah, jadi dalam hati pun selain ada niat pekerjaannya, yaitu usollinya, niat aku sholatnya, kemudian jenis sholatnya, apakah itu zuhur, subuh, itu harus disebutkan di dalam hati itu, harus digarantiskan. Kemudian fardunya, kefarduannya ya. Nah, selain itu sunnah untuk mengidofahkan ilallahi ta'ala ya, diidofatkan, disambungkan, disandarkan untuk menuju Allah Ta'ala, keridhaan Allah Ta'ala. Wa ta'arrudun li adain au qada'in, kemudian juga menyebutkan atau menggarantiskan dalam hati itu ini sholatnya sholat adaan atau qada'an. Adaan atau qada'an. Adaan itu sholat yang dilakukan pada saat itu, atau qada'an yang di luar waktunya. Di luar waktunya ya, karena kita tertinggal jadi qada'an misalkan ya. Nah, tapi katanya ini tidak wajib ya, ini tidak wajib ya, makanya disebut sunnah ya. Cuman bagaimana kalau misalkan sholat adaan tapi dengan niatnya diucapin qada'an, atau sebaliknya, niatnya qada'an padahal dilakukannya masih waktu adaan. Contoh yang paling gampang ini, paling gampang. Ini sholat, misalkan sholat nanti di persimpangan, Bu, di perseberangan. Sholat misalkan sholat asar atau sholat subuh lah yang seringnya, misalkan subuh kita kesiangan misalkan. Tapi di antara misalkan sekarang kalau syuruk batas akhir subuh misalkan ya jam 5.58 misal. Tapi kita tidak tahu nih, ini kita masuk masih adaan atau qada'an. Masih adaan atau qada'an. Kalau kita tidak tahu, karena semacam kalau di sini disebut binahwi goimin, karena mendung gitu, terhalang cuaca, kita tidak tahu nih apakah masih waktu sholatnya atau sudah keluar waktunya. Misalkan waktu lohor tapi dikerjakannya itu mepet gitu ya, pas mau asar, kita nggak tahu nih apaan lohor masih adaan atau sudah masuk qada'an. Nah, pada kasus seperti ini sah katanya. Meskipun kita niatnya adaan, tapi ternyata sudah lewat waktu, atau sebaliknya, kita niatnya qada'an, padahal masih di dalam waktunya, itu sah, masih diperkenankan. Tapi kembali lagi niat pakai sholli fardhu subhi rakaatain mustaqbil qiblat adaan atau nabi qada'an itu sunnah hukumnya, sunnahnya. Kemudian yang selanjutnya juga tapi ketika kita tahu waktunya misalkan kita yakin bahwa ini masih waktu subuh, tapi kita pakai doa atau pakai niatnya itu qada'an, orang yang tertinggal dan sholat di luar waktunya, atau sebaliknya, maka itu batal sholatnya, karena katanya itu kita mempermainkan litala'u bihi, karena kita mempermainkan sholatnya. Sudah tahu sholatnya masih di waktunya, tapi kita seolah-olah sholat di luar waktunya, atau sebaliknya. Kemudian sunnah juga katanya wa ta'arudun listiqbalin wa adadi raka'atin. Kemudian juga sunnah untuk meniatkan dengan menghadap kiblat dan menentukan jumlahnya, menyebutkan jumlah bilangan rakaat. Lil khuruji min khilafi man aujabaha at-ta'arrud lahuma, karena dengan maksud keluar dari khilaf dari golongan yang mewajibkan. Ternyata ada yang mewajibkan juga, menyebutkan mustaqbilal kiblati. Nah, kemudian menentukan atau menyebutkan salah sarokaatin gitu ya, atau rokaataini. Ada yang
mewajibkan katanya. Tapi di mazhab Syafi'i yang di sini adalah sunnah, hanya sunnah saja. Jadi tadi sunnah menyandarkan kepada Allah, kemudian sunnah juga menyebutkan adaan atau kodoannya, kemudian menyebutkan mustaqbilal kiblatinya, kemudian menentukan bilangannya. Wa ada di rakaatin. Wa sunnah nutqun bimanwiyin. Nah, sunnah juga menyebutkan, membahasakan dengan lisan. Ini jadi membahasakan ini adalah sunnah. Tentu disebutkannya itu tidak mungkin bareng dengan takbir. Qabla takbir, sebelum takbir. Maksudnya apa? Liyusa'idal lisanul al-qalba. Agar lisan ini membantu hati menghadirkan niat, membantu hati menghadirkan niat. Kembali lagi Pak, spiritnya itu wa khurujan min khilafi man aujabaha. Ini agar kita keluar dari ulama yang mewajibkannya. Ini mazhab Syafi'i seperti itu. Khurujan, selalu mencari hal supaya keluar dari khilaf. Kalau ada yang mewajibkan, tetapi ulama Syafi'i ini tidak wajib, kita sunnahkan. Nah, seperti itu. Khurujan min khilafi man aujabaha. Jadi sunnah untuk mengucapkan niatnya. Jadi kalau ada yang mengucapkan itu tidak, ya itu tidak masalah, karena di mazhab Syafi'i pun sunnah, bukan wajib ya. Tadi sini ada far'un, bukan far'unnya, keterangannya. Walau syakka hal ata bi kamalin niyati aula, dan seandainya seseorang ragu apakah dia telah menghadirkan kesempurnaan niat atau belum, dia ragu Pak. Au hal nawa zuhron au asron, atau dia ragu cerita niatnya niat zuhur atau asar ya gitu. Padahal dia sholatnya zuhur misalkan. Di sini dikatakan fa in zakara ba'da tuli zamanin au ba'da ityanihi biruknin, dan maka jika dia ingatnya itu setelah waktu yang lama, ingatnya itu waktu yang lama, atau setelah mengerjakan satu rukun walau qauliyan, meskipun rukunnya rukun qauli, kal qiraati, seperti bacaan qiraah yaitu Al-Fatihah yang jadi rukun, maka hukumnya apa Pak? Batolat sholatuh, maka batal sholatnya Pak. Jadi kalau kita ada keraguan setelah baca Al-Fatihah, aduh tadi itu sholat, tadi itu niatnya niat zuhur atau nabi asar ya, atau saya udah niat atau belum ya, itu batal sholatnya. Kalau keraguannya itu muncul setelah satu rukun, meskipun rukun qauli. Nah, tentu setelah takbir pasti rukun qaulinya itu adalah Al-Fatihah ya, Al-Fatihah. Jadi setelah Al-Fatihah kita ingat, tadi itu udah niat atau belum, maka batal sholatnya. Au qoblahuma ya, atau sebelum au qoblahuma, atau kalau sebelumnya, sebelum habis satu Al-Fatihah kita ingat, maka kita bisa niat, dan itu tidak membatalkan sholat kita, tidak membatalkan sholat kita. Makanya kalau sudah niat kan, sudah takbir biasanya kita iftitah dulu gitu kan. Nah, ternyata ingat, lupa ini tadi niat lohor atau asar. Niat aja kreatif dalam hati, niat lohor misalkan. Tidak batal sholatnya. Tetapi kalau beres satu rukun, meskipun Al-Fatihahnya beres, misalkan itu rukun qauli, maka batal sholatnya. Karena itu dianggap waktu yang panjang. Pohonnya itu panjang, itu lupanya itu lama. Tulis zamanin, waktu yang lama itu tadi setelah mendatangkan satu rukun walaupun rukun qauli. Dan itu sunnah yang mengiringi rukun yang pertama Pak ya. Kemudian sunnah yang kedua, rukun yang kedua di sini adalah takbiru taharrumin. Artinya takbiratul ihram itu wajib. Takbiratul ihram itu wajib ya. Karena ada hadisnya, idza qumta ila sholati fakabbir, jika engkau berdiri untuk sholat
maka bertakbirlah, ya, bertakbirlah. Summiya bidzalika li'annal musalliya yahrumu alaihi bihi ma kana halalan lahu qablahu min mufsidatis shalah. Disebut takbiratul ihram karena yang salat itu haram atasnya sesuatu yang hal sebelumnya dari hal-hal yang merusak atau membatalkan salat. Ketika sebelum takbiratul ihram kita halal Pak untuk makan, minum, ngobrol gitu ya dengan teman. Tetapi ketika telah takbiratul ihram, maka hal yang halal tadi jadi haram, tidak diperkenankan. Karena itu termasuk yang merusak sholat. Nah, di sini disebutkan waju'ila fatihatus salati liyastahdiral musalli ma'na adalla ala azamati man tahayya'a li khidmati. Kenapa katanya takbiratul ihram itu dijadikan rukun pembuka sholat? Rukun pembuka sholat. Karena untuk menghadirkan yang sholat ini, si orang yang sholat, makna dari zat yang dia akan menghamba, keagungan dari zat yang akan dia mengabdi. Makanya dimulai dengan takbir. Kita tahu keagungan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu keagungan zat yang kita menghadap kepadanya. Hatta tatimma lahul haibatu wal khusyu. Sehingga setelah takbir ini diharapkan muncul kesempurnaan rasa takut dan khusyuk. Rasa pengagungan dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Wa min thamma zida fi tikrarihi, maka setelahnya itu ditambah dan diulang-ulang itu takbir setiap kita gerakan. Liyaduma istishabu dzainika fi jami'is, agar mendawamkan selantiasa keadaan tadi takut dan khusyuk itu, mengagungkan Allah ada di semua sholat kita. Diulang lagi Allahu Akbar ketika kita mau ruku, ketika kita mau sujud Allahu Akbar, ketika mau duduk Allahu Akbar, ketika berdiri dari sujud Allahu Akbar, semua kita ulang-ulangi agar rasa al-haibah wal khusyuk itu katanya ada terus-terusan di dalam orang yang sholat. Di dalam orang yang sholat, makanya diulangi terus. Nah, ada sunnahnya Bu di sini, Bapak. Tentu ucapan takbir yang harus kita baca sesuai dengan tuntunan Rasul di sini diterangkan, wa yata'ayyanu fihi 'alal qadiri lafzu Allahu Akbar. Jadi lafadznya itu apa Bu? Allahu Akbar, karena lil ittiba, ya, karena mengikuti Nabi. Au katanya, atau boleh pas selain itu katanya. Di sini disebutkan di kitab ini Allahul Akbar. Angge alif lam Pak. Allahul Akbar. Di sini katanya boleh. Tetapi wala yakfi, tidak cukup atau tidak sah dengan akbarullah, dibalikin Pak. Akbarullah itu tidak bisa. Atau Allahu kabir, tidak bisa. Au a'zam, atau Allahu a'zam misalkan, tidak bisa. Atau ar-rahmanu akbar, tidak bisa. Meskipun artinya mungkin sama. Nah, tapi yang diperkenakan tadi ittiba kepada Nabi Allahu Akbar. Au, atau di sini ada ngangge alif lam di lafaz akbarnya, Allahul Akbar. Hadis ini ada kesunahannya Pak. Yang terakhir nih kita sebutin kesunahannya. Wasunna jazmu ra'ihi wa raf'u kaffaihi bi kashfin hadwa mankibaihi. Dan sunnah katanya ketika takbir itu pertama menjazmkan roknya Allahu Akbar,
itu barnya teh disukunkan. Karena ternyata boleh kalau dipakai domah. Misalkan Allahu Akbaru, boleh. Allahu Akbaru, boleh. Tapi sunnah dijazmkan roknya. Allahu Akbar, dibarkan gitu ya. Itu sunnah. Wa sunnah jazmu ra'ihi ay at-takbiru khurujan min khilafi man aujabaha, karena katanya keluar dari pertentangan ulama yang mewajibkan. Ada yang mewajibkan harus disukunkan ya, harus disukunkan. Allahu Akbar, tidak boleh Allahu Akbaru. Nah, misalkan Akbaru. Tapi di mazhab Syafi'i justru akbarunya mah sunnah katanya, sunnah. Tapi tentu yang paling utama Allahu Akbar dijazmkan. Wa jahrun bihi li imamin kasairi takbiratil intiqalati. Juga disebutnya dan juga sunnah mengeraskan bagi imam di semua takbir intiqalat, takbir perpindahan. Dan tadi yang keduanya adalah yang selanjutnya waraf'u kaffaihi, dan mengangkat kafaihi, telapak tangan ya, mengangkat telapak tangan. Au ihdahuma, atau salah satu dari keduanya, misalkan in ta'assara raf'ul ukhra, jika hese yang satunya tidak bisa diangkat, satu juga sunnah gitu, boleh gitu ya. Tapi kembali lagi ternyata mengangkat kedua tangan ini adalah sunnah hukumnya. Jadi kalau ada saudara kita yang tidak mengangkat, ya itu tetap sah sholatnya selagi dia membaca Allahu Akbar. Di sini diterangkan bikashfin itu ae ma'a kashfihima, dengan membuka telapak tangannya ya, membuka telapak tangannya. Wa yukrahu khilafuhu, dan hukumnya makruh kalau tidak sesuai, tidak dibuka telapak tangannya, misalkan dikepul atau sebaliknya gitu ya, itu makruh hukumnya. Wa ma'a tafriqi asabi'ihima, beserta dengan membuka atau melebarkan atau memisahkan antara jari-jarinya. Jadi jangan dirapat di sininya, dibuka, dilebarkan gini, maksudnya tidak dirapatkan ya antara jari-jarinya, dengan kerenggangan yang menengah gitu ya, tafriqon wasaton, dengan pemisahan atau merenggangnya yang pertengahan lah, moderat gitu ya, tidak renggang teuing gitu, tapi seperti ini. Hadzwa ay muqabila mankibaihi, yaitu gimana Bu tingginya gitu ya, tingginya seperti apa. Sini sebutkan hadwa atau sejajar ya dengan pundaknya, sejajar dengan pundaknya. Nah, sini dijelaskan juga maksud sejajar dengan pundak itu seperti apa. Kalau dalam kitab ini, bihaitsu tuhadhi atrafu asabi'ihi a'la uzunaihi. Yang namanya sejajar pundak itu, katanya, dengan cara sekiranya ujung-ujung dari jari jemarinya, ujung-ujung jari jemarinya itu posisinya di atas kedua telinganya. Kalau ini telinga kita di atas kita, di atas telinga. Kemudian wa ibhamahu, dan kedua jempolnya, katanya, yaitu syahmatai uzunaihi, sejajar dengan putik telinganya atau jejebirnya gitu ya, jejebirnya. Nah, kemudian warahatahu, dan bagian dari telapak tangan yang selain jari jemari sebelah sini, baru ini yang sejajar pundaknya gitu ya. Jadi rohatahu sejajar pundak, ibhamahu kedua jempolnya sejajar putik telinga sini, kemudian ujung-ujung dari jari kita itu di atas dari telinga kita, a'la uzunaihi. Nah, itu kalau menurut kitab ini. Jadi kalaupun nanti ada perbedaan, ada yang justru pundak itu di sininya gitu ya, maka silakan, mungkin itu pasti ada dasarnya ya.
Tapi kita kalau di mazhab Syafi'i ini prosesnya atau kaifiatnya seperti itu. Wa hadhil kaifiyatu tusannu ma'a jami'i takbiri taharrumin. Dan selain kemudian bi an yuqrinahu bihi ibtidaan wa yunhihi ma'an. Kalau mulainya barengan, berhentinya juga barengan. Allahu Akbar. Kalau di yang saya baca di sini dan dilihat juga dari para ulama yang menerangkan, ketika mulainya itu barengan, berhentinya juga barengan. Allahu Akbar. Akbarnya masih di atas ini. Allahu Akbar itu. Nah. Wa ma'a ruku'in. Nah, kemudian mengangkat ini pun dikerjakan ketika kita mau ruku. Ya, mau ruku. Allahu Akbar, ruku. Kemudian berdiri dari ruku. Wa raf'in minhu, berdiri dari ruku. Min minar ruku. Wa raf'in min tasyahudin awwalin lil ittiba'i fihima. Jadi mengangkat telapak tangan itu ada di empat tempat, yaitu ketika takbiratul ihram, kemudian ketika kita mau ruku, kemudian kita bangkit dari ruku, kemudian ketika kita bangkit dari tasyahud awal. Selain itu tidak disunahkan. Misalkan mau sujud, mengangkat tangan tidak disunahkan. Tapi kalau ada yang seperti itu, ya itu tidak sesuai dengan sunnah kalau di kitab ini. Tapi tidak otomatis membatalkan sholatnya. Tidak otomatis membatalkan sholat. Kemudian sunnah yang selanjutnya adalah wa wada'uhuma, dan meletakkan itu dua telapak tangan tadi yang diangkat tahta sodrihi, di bawah dadanya, wa fawqa surratihi, dan di atas pusarnya, lil ittiba, karena mengikuti Nabi. Dengan cara gimana? Akhidan biyaminihi ku ayasarihi, dengan memegang dengan tangan kanannya, yaitu pergelangan tangan kirinya. Waradduhuma min raf'i ila tahti sadri aula min irsalihima bil kulliyati. Katanya gini. Jadi mengembalikan keduanya minar raf'i, Allahu Akbar, kemudian gini langsung, itu lebih utama ketimbang Allahu Akbar, lepaskan heula baru ngangkat gini. Karena ada yang seperti itu. Allahu Akbar ke bawah dulu, lepaskan baru ditempelkan. Jadi yang utama Allahu Akbar, langsung gini. Langsung ke bawah dada dan di atas pusarnya. Jadi ada yang dilepaskan dulu, summa istighnafi raf'ihima ila tahtis sadri. Kemudian dia sudah dilepaskan seluruhnya ke bawah, kemudian dia mengulangi lagi mengangkatnya di bawah dada, disimpannya gitu langsung. Oke, yang selanjutnya nih sedikit lagi. Karena kesunahan panjang, tapi ada yang ketiga dari rukun adalah qiyamun ala qadirin, yaitu berdiri bagi yang mampu. Jika tidak mampu dia bisa duduk, tidak bisa duduk maka berbaring ala jambihi, miring ya, kalau tidak bisa telentang. Dan duduk yang utama ketika seseorang tidak bisa berdiri, duduknya itu yang pertama katanya sebaiknya yang utama itu adalah iftiroshan, seperti halnya duduk tasyahud awal atau duduk di antara dua sujud. Kalau tidak bisa iftiroshan, ternyata di sini dijelaskan yaitu duduknya duduk tarabbu. Wal afdalu lil qa'idi, dan yang lebih utama bagi yang tidak bisa berdiri maka dia duduk al iftirashu, yaitu duduk iftirosh seperti tasyahud awal.
Summa kemudian kalau tidak bisa at-tarabbu. Tarabbu teh sila, Pak. Dia duduk di atas pantatnya, kemudian kakinya disilangkan. Sila dulu katanya. Kemudian summa tawarruk. Baru setelah itu dia tawarruk. Tawarruk seperti duduk tasyahud akhir. Katanya posisi duduknya seperti itu. Fa in ajaza 'ani sholati qa'idan, barang siapa yang kesulitan untuk sholatnya dia duduk, maka boleh dia duduknya sholatnya dengan muttaji'an, ya, berbaring, miring gitu ya, di atas jambihinya menghadap kiblat, tentu yang sebelah kanannya ya, di atas lempeng kirinya yang kanannya. Nah. Dan ini sunnah yang terakhir dulu untuk saat ini adalah ketika mau ketika akan Fatihah, kita disunnahkan untuk, malah katanya ada yang mewajibkan. Apa itu, Pak? Yaitu membaca iftitah. Nah, di sini dijelaskan. Nah, ya. Wasunnah dan sunnah, wakila dan dikatakan wajib katanya. Ada yang menyatakan wajib. Ba'da taharrumin bi fardin au naflin, setelah takbiratul ihram, ya, baik itu fardu maupun sholat sunat. Ma'ada sholata janazatin, tapi selain sholat jenazah. Jadi sunnah, malah ada yang bilang wajib. Setelah kita takbiratul ihram itu apa itu bacaannya? Ibtitahun. Baca ibtitah. Nah, yaitu maksudnya doanya itu sirron, dengan melirihkan suaranya. In amina fautal waktu, jika dia tidak takut kehilangan waktu sholatnya, misalkan tidak takut kalau imamnya keburu keburu rukunya habis gitu. Makanya kalau rukunya habis imam kan berarti kita kelewat 1 rakaat bersama imam. Jadi kalau dia masih merasa cukup waktu untuk baca itunya, itu sunnah untuk membacanya. Wa ghalaba 'ala dhanni al-ma'mumi idraku ruku'il imam, dan makmum itu menyangka masih mendapati dari rukunya imam, maka sunnah untuk baca iftitah. Malam yashra' fi ta'awudin au qiraatin, ya, walau sahwan. Selagi dia itu belum membaca ta'awud dan belum membaca Al-Fatihah. Kalau sudah baca ta'awud dan Al-Fatihah, ya sudah tidak ada lagi kesunahan iftitah tadi. Nah, di sini dijelaskan wa warada fihi ad'iyatun katsiratun, dan telah diriwayatkan dengan doa yang sangat banyak mengenai iftitah ini. Makanya kalau ada perbedaan itu tidak usah dipermasalahkan karena riwayatnya banyak katanya. Dan di kitab ini wa afdaluha, dan yang paling utama katanya doa iftitah ini dalam kitab ini, ma rawahu Muslimun, apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 771 katanya. Wa huwa, yaitu bacaan wajhatu wajhiya sampai beresnya. Wajhatu wajhiya sampai beresnya. Tapi juga ada misalkan kita ingin lebih panjang misalkan, ya, dan kita sudah tahu bahwa makmum ini makmum yang ridho kalau kita bacaannya panjang katanya, ya. Radu bitatwil, makmum kita ini bukan makmum yang tergesa-gesa, yang sholatnya TG bakar ridho gitu kan, katanya bisa pakai doa. Wa minhu ma rawahu syaikhani, dan diantaranya yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yaitu Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi, Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danasi, Allahumma ighsilni min khataayaya kama yugsalu thawbu bil ma'i was salji wal baradi.
Itu boleh katanya. Nah, cuman lucunya kadang di kita mah nu bener mah iya, nu salah mah itu gitu. Kayaknya nu salah mah iya, nu bener mah itu. Padahal dua-duanya benar. Yang lucunya lagi kadang, oh doa ini doa ormas itu doa ormas itu. Itu kan keliru gitu ya. Nah, tapi kembali lagi ini bacaan adalah bacaan yang sunnah. Tidak baca itu pun ya tidak apa-apa. Cuman sayang aja kita nilai tambahnya terlewat. Itu mungkin Bapak, Ibu-ibu, masih banyak kesunahan dalam sholat, tapi penting sekali kita mempelajari kesunahan sholat agar sholat kita lebih baik lagi, lebih berpahala lagi, lebih mempunyai nilai tambah, dan yang paling penting itu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang disampaikan. Terima kasih. Kita tutup doa atau kita tutup doa para Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kebersamaan kita di dalam majelis ini menjadi wasilah Allah ridho kepada kita, menjadi wasilah Kanjeng Nabi mengaku kita sebagai umat beliau, dan menjadikan kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi sayyidina Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman warzuqna taubata qabla al maut wa syahadata 'inda al maut wal jannata ba'da al maut. Warzuqna rizqan wasi'an halalan. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.